Halo semuanya, kembali lagi channel YouTube saya tentang Narcissistic Personality Disorder. Hari ini saya akan bahas sebuah pembahasan yang sangat inti yang menjadi core dari siklus hubungan dengan seorang NPD. Apa yang disebut dengan istilah trauma bond. Nah, trauma bond ini ada nama lainnya yang cukup populer, yaitu namanya Stockholm Syndrome. Nah, jika kalian mendapati teman, sahabat, keluarga, atau kenalan kalian yang kalian tahu sudah masuk dalam sebuah hubungan yang abusif, atau mungkin kalian tahu pasangannya itu abusif terhadap dirinya, dan kalian sadar bahwa kenapa teman saya atau keluarga saya ini kok terkesannya kayak nggak mau lepas ya dari abusernya itu, dan malah cenderung belain atau malah terkesan bingung dan dibilangin juga nggak ngerti-ngerti gitu ya. Mungkin kalian mikir, kok bego banget sih ini orang, bodoh banget ya, masih banyak lah cewek lain, atau mungkin masih banyak cowok lain, kayak nggak ada orang lain aja di dunia ini. Nah, sebelum kalian semua menghakimi orang itu, sebaiknya kalian tonton dulu video ini. Nah, jadi begini, trauma bond atau yang biasa disebut dengan istilah Stockholm Syndrome itu adalah alasan mengapa korban atau orang yang menerima perilaku abuse ini bertahan dan terus berada dalam situasi yang abusif, destruktif, eksploitatif, manipulatif, yang memang bisa berlangsung sangat lama. Kondisi ini dibentuk dan diciptakan oleh abusernya, dalam hal ini yaitu orang NPD, psikopat, borderline, dan semua orang dengan gangguan mental dalam klaster B. Oke? Jadi trauma bond ini diciptakan oleh abusernya. Korban ini nggak tahu apa-apa, polos, normal, tapi menjadi korban dari orang NPD, sehingga dia mengalami apa yang disebut dengan trauma bond. Nah, dalam siklus hubungan dengan seorang NPD itu sifatnya up and down, sehingga korban akan merasa awalnya bingung, seperti terjebak di dalam hubungan tersebut. Oke, jadi awal mula yang menyebabkan adanya trauma bond adalah perilaku dari abusernya terhadap korbannya. Nomor 1 itu perilaku jungkat-jungkit atau up and down, atau yang disebut dengan istilah intermittent reinforcement. Artinya kondisi emosional high and down yang terus-menerus itu akan mengalami banyak pengalaman yang sifatnya emosional. Nah, contohnya yaitu misalkan NPD bisa datang dan pergi begitu saja. Datang sebagai orang yang baik, dalam fase-fase awal terlihat ramah, terlihat tulus, terlihat sabar, dan tiba-tiba nggak ada apa-apa. Orang NPD ini punya kebiasaan menghilang, hilang, nggak bisa dihubungin. Yang tadinya misalkan kontak intens jadi hilang, nggak bisa dihubungin, karena dia juga sedang memperlakukan hal yang sama dengan korban-korban lainnya, seperti itu. Kemudian juga hubungan yang mulai dengan awal yang indah, baik-baik, namun sering ditinggalkan atau diakhiri dengan tidak ada closure, tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata yang mengkonfirmasi bahwa hubungan ini sudah tidak cocok, sehingga bisa ditelaah secara logika. Namun itu semua diakhiri dengan mendadak, secara tiba-tiba, dan bahkan orang NPD ini bisa berakting seakan-akan semua itu nggak ada dan nggak pernah terjadi. Nah, dari proses ini timbullah apa yang disebut dengan istilah cognitive dissonance, yaitu istilah dalam psikologi di mana ada pertentangan antara kepercayaan
dan perbuatan kita, realitas kita. Dan kita sadar akan hal ini, bahwa ini bertentangan. Sehingga kepercayaan itu tidak sejalan dengan perbuatan kita. Sederhananya, ini orang udah tahu racun, sudah tahu abusive, tapi korbannya ini akan cenderung terus mendekat gitu, atau bahkan sulit lepas. Sederhana, ada analogi. John adalah orang baik, John adalah orang jahat atau abusive. Nah, korbannya akan mempercayai dua hal secara bersamaan, di mana dua hal itu bertentangan, sehingga dia akan mengalami yang namanya cognitive dissonance. Bisa kalian bayangkan, Anda hidup dengan seorang NPD yang Anda cintai, dan Anda juga percaya bahwa dia mencintai Anda. Kan orang NPD ini sering ngomong I love you, I miss you, dan yang lain sebagainya. Tetapi Anda juga sadar bahwa dia secara konstan memiliki perilaku abusif, menyalahkan Anda, mengelak realitas, gaslighting, blame shifting, triangulation, tidak setia, dan sebagainya, yang saya sudah dijelaskan di dalam video dengan judul Devil's Toolkit atau perilaku NPD. Nah, ini setelah akan timbul yang namanya cognitive dissonance, Anda itu di secara alam bawah sadar akan tetap percaya bahwa pasangan Anda itu mencintai Anda, walaupun dia itu selalu abusive. Sehingga orang dengan yang menjadi korban NPD ini akan cenderung termakan dengan semua omong kosong dari orang NPD ini. Nah, selanjutnya supaya lebih real lagi, saya akan mencoba menjelaskan dari segi sains, di mana ini terbukti secara medis. Nah, adanya intermittent reinforcement yang positif dan negatif, perilaku baik dan perilaku jahat ini menimbulkan adanya dua sumbu atau polarisasi. Positive enforcement itu akan meningkatkan hormon dopamin rush, dopamin, serotonin, dan hormon-hormon yang meningkatkan excitement dari korbannya. Ketika ini biasa terjadi ketika korbannya melakukan suatu hal yang diminta oleh NPD, sehingga dia akan mendapat reward, sehingga bisa sekali-kali orang NPD ini berperilaku baik dengan korbannya. Kemudian ketika mengalami stres atau perilaku abusif yang memang ini menjadi jati diri asli dari NPD, yaitu akan timbul banyak sekali hormon kortisol, norepinefrin, adrenalin yang tinggi, hormon-hormon stres itu akan meng-take over seluruh pemikiran-pemikiran dari korbannya ini. Ini bisa diibaratkan atau disandingkan dengan seberapa susah orang lepas dari yang namanya heroin, kokain. Nah, mereka sebagai korban itu sudah tahu bahwa itu merupakan racun, tidak baik untuk tubuhnya. Tapi karena adanya dopamin rush itu, orang menjadi kecanduan. Secara sederhana juga tidak jauh dengan yang namanya orang berjudi. Ketika menang dan kalah, memang ada polarisasi hormon. Nah, hormon energetik dopamin tersebut yang tinggi pada saat kondisi high, dan ketika kalah maka akan mengalami kondisi low, dan hormon-hormon stres akan mulai timbul, sehingga secara tidak sadar kita akan berusaha membawa diri kita kembali ke posisi yang high karena kita tidak mau berada dalam posisi yang low. Nah, bagi dalam kasus NPD, posisi high itu juga didapatkan ketika adanya reward dari orang NPD-nya atau abusernya atau psikopatnya. Jadi akan menyebabkan orang yang menjadi korbannya ini akan menuruti atau akan kehilangan jati dirinya dan cenderung menganggap bahwa justru orang abuser atau psikopatnya ini juga orang yang nyelamatin dia gitu. Nah, memang hal ini sangat kontradiktif. Kemudian perasaan dari korban NPD yang terkena penyakit
trauma bond yang terkena efek dari abusernya ini, dia akan terus-menerus berkata kepada dirinya sendiri. Contohnya, yang pertama, saya ini harus berkorban supaya saya dicintai. Nyatanya pasangan saya ngomong kok ke saya kalau cinta sama saya, sehingga ini menjadikan bukti saya mencintai dia, sehingga saya harus mengerti dia dan berkorban untuk dia. Kemudian yang nomor 2, kepentingan saya itu tidak terlalu penting, lebih penting kepentingan dia, sehingga kebahagiaan saya itu yang nomor 2. Sehingga saya tidak perlu peduli dengan diri saya sendiri, yang penting pasangan saya itu bisa bahagia. Dengan pasangan saya bahagia itu juga merupakan kebahagiaan saya. Kemudian yang ketiga, saya percaya ada masa-masanya dia baik dan yakin dengan cinta yang penuh. Saya percaya bahwa cinta saya yang banyak ini bisa mengubah dia menjadi lebih baik, berpotensi menjadi lebih baik, di masa depan menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah potensi. Karena korban tidak tahu siapa sebenarnya pasangannya ini. Pasangan yang mengidap penyakit NPD ini adalah siapa? Korban tidak tahu, sehingga dia akan terus berharap dan bergantung dengan yang namanya potensi atau bayang-bayang ilusi saja yang ia pikirkan. Kemudian nomor 4, jika saya terus-menerus memberinya apapun yang ia minta, mencintai dengan tulus, melakukan apapun yang ia minta, tentu dia tidak akan meninggalkan saya, karena saya ini pasangan yang care sekali, saya ini pasangan yang penuh pengorbanan. Nah, ini merupakan konsep dari manusia normal atau empatetik, di mana kita cenderung bisa berempati dengan orang lain yang baik kepada kita. Kita akan cenderung tidak tega dan akan berperilaku baik kembali kepada orang yang baik kepada kita. Namun ini semua tidak akan terjadi kepada orang yang memiliki penyakit gangguan mental narcissistic personality disorder, karena mereka semua lack atau bahkan tidak memiliki rasa empati sedikit pun. Kemudian yang nomor 5, ada beberapa korban yang bilang, saya bertahan dalam situasi abusif ini karena saya adalah pejuang cinta. Cinta harus selalu terus memberi dan berkorban. Walaupun saya terus disakiti, saya bangga saya tetap bertahan, karena ini merupakan bukti saya mencintai dia. Nomor 6, dalam hati kecil saya tahu bahwa saya itu selalu disakiti, sedih, depresi. Tapi kalau dia itu mencintai saya, di sini dia mengalami cognitive dissonance. Dia percaya kalau dia mencintai saya, dia pasti akan berubah. Sekali lagi, dia pasti akan berubah. Artinya hanya potensi, harapan. Kemudian yang nomor 7, akan timbul perasaan, oh mungkin dia lagi emosi saja, mungkin kali ini dia menghilang karena ingin menenangkan diri dulu. Padahal ngilangnya sering banget, padahalnya selingkuh terus-terusan, bohongnya nggak ketulungan. Dan itu merupakan habitat natural dari orang NPD yang selalu diminimalisir perilaku abusifnya oleh korbannya. Kemudian dia akan terus mencari pembenaran dari perilaku abusif pasangannya itu. Kemudian nomor 8, korbannya ini sudah masuk dalam dunia manipulasi yang sangat kejam, sulit lepas, dan dia akan kehilangan jati dirinya sebagai dirinya sendiri. Konsep pemikiran dari korban NPD ini justru akan lebih membunuh dirinya sendiri, karena dia mensalahartikan trauma bond dengan yang namanya cinta. Padahal yang perlu kita lakukan yaitu self love. Kita tidak mungkin bisa mencintai diri kita sendiri jika kita terus secara sadar mentoleransi dan bertahan dalam kondisi hubungan yang toksik atau hubungan yang abusive. Artinya dengan adanya pola pikir seperti itu, korban NPD ini mengalami yang disebut trauma bond, dan trauma bond ini sama sekali tidak sama dengan apa yang namanya cinta. Dan juga kecanduan antara
korban dan abusernya ini menyebabkan suatu siklus yang terus-menerus sulit lepas, dapat terjadi bertahun-tahun, sehingga berdampak sangat fatal untuk korban dari narcissistic personality disorder itu sendiri. Sehingga perlu ditekankan bahwa rasa cinta yang dia percayai adalah harusnya dia sadar bahwa cinta yang normal itu tentunya konsisten, mencintai, tidak secara sengaja berperilaku jahat, tidak sengaja menelantarkan, tidak sengaja melakukan perilaku manipulatif, dan juga orang yang normal tentu akan selalu konsisten memberikan cintanya, tidak dengan metode intermittent reinforcement, sehingga akan menciptakan perilaku abusif dan juga mengakibatkan trauma bond. Ketika semua itu semakin terang-terangan dan sangat parah, akibatnya itu dia akan mengidap trauma bond, akan bisa mengidap PTSD atau post traumatic stress disorder. Bahkan di dalam bagian otaknya juga bisa rusak karena kadar hormon yang tidak normal akibat stres, depresi. Akan muncul-muncul pemikiran ingin bunuh diri karena terus sabar, terus menjadi pejuang cinta tapi tidak pernah dihargai. Karena perilaku abusifnya itu akan terus-terusan dilakukan oleh seorang NPD ini, dan seorang NPD ini tidak bisa untuk berubah atas dasar pengorbanan dari korbannya yang mencintai dia itu. Kemudian dia akan merasa gila, tidak bisa berpikir, tidak bisa beraktivitas normal, kehilangan kecerdasan, sulit untuk berkonsentrasi, tidak percaya diri, bahkan dia akan bingung antara realitas dan apa yang ia percayai karena efek dari cognitive dissonance itu. Sehingga sulit sekali kita orang luar yang tidak tahu perasaan orang ini, bagaimana dengan pasangannya, kita tidak bisa menghakimi orang yang berada dalam situasi ini sebagai orang yang bodoh atau orang yang tidak bisa move on. Nah, justru para korban ini membutuhkan banyak sekali edukasi, banyak sekali bantuan, dan juga ilmu pengetahuan sharing tentang gangguan kepribadian NPD ini. Karena gangguan kepribadian ini murni dari abuser, sehingga pada awal dalam hubungan itu korban tidak tahu apa-apa, dan korban ini benar-benar menjadi victim ya, menjadi orang yang dirugikan. Untuk itu solusinya yang nanti akan saya jelaskan juga di video-video komprehensif selanjutnya, yaitu dengan cara no contact, harus benar-benar lepas dari abusernya sehingga dia akan kembali ke dalam dunia yang nyata, lepas dari trauma bond, lepas dari cognitive dissonance, mulai terapi dan juga untuk menuju ke penyembuhannya. Nah, jadi trauma bond itu sangat bisa terjadi oleh siapapun yang menjadi korban dari orang-orang NPD ini, sehingga kita tidak bisa menghakimi dan mengejudge begitu saja, karena memang kondisi itu berefek dengan kondisi kadar hormon dalam otak dan juga siklus atau kehidupan sehari-hari abusif yang terus-menerus dilakukan secara alam bawah sadar, itu akan menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian otak korbannya. Sekian dari saya, semoga cukup memberikan gambaran tentang apa yang disebut dengan trauma bond ini, dan semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih.